Halo semuanya, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan bahas soal ini pembungkus knalpot atau bahasa kerennya sih ini Egghouse wrap. Nah, jadi sebelum kita bahas ke Egghouse wrap ini, gue mau cerita dulu sebelumnya. Jadi kan di video sebelumnya gue bahas soal review penggunaan samurai ini buat ngecat pipa knalpot, dan itu setelah pemakaian 3 tahun hasilnya masih bagus kan, masih warna abu-abu gitu, cuman emang ada karat dikit tapi itu wajar. Nah, sebelum kita mau ngebungkus si leher knalpot ini kan emang harusnya dicat dulu ya. Jadi untuk mencegah karat nanti gampang muncul dan sebagainya, emang baiknya dicat dulu, atau seenggaknya minimal si leher knalpot ini dia dalam keadaan bersih. Nah, jadi kemarin gue ngecat pakai ini Samurai High Temp Black. Cuman yang kemarin, yang 3 tahun lalu gue pakai itu, ini tulisannya tuh labelnya tuh putih semua. Kalau yang ini hitam. Jadi kalau misalnya dia dicat, hasilnya tuh awalnya agak hitam gitu sih. Jadi kayak apa ya? Kayak warna asyok gini lah, hitamnya hitam banget gitu. Tapi lama kelamaan ya jadi abu-abu juga sih. Ini kayak kelihatan kan di sini. Ini dia berubah jadi lama-kelamaan abu-abu juga. Nah, jadi itu sih, ini gue pakai Samurai lagi karena emang ketahanannya oke. Nah, terus soal Egghouse wrap langsung kita lihat aja. Jadi ini sebenarnya gue pakai yang keluaran DEI itu. Jadi dia sebenarnya merek US, dia emang bikin apa, house wrap kayak gini. Dan ini contoh kepasang yang gue pakai yang warna titanium. Nah, ini contoh kepasangnya, dibalutnya kayak gini. Jadi sebenarnya prinsip masangnya tuh simpel sih, kayak ngebalut perban aja. Nanti di ujung knalpotnya, di ujung kanan, di ujung depan belakangnya nanti diikat pakai klem gini nih. Tuh, ini kan diikat pakai klem. Terus ini juga ada klem lagi gitu. Ini udah diikat gitu doang, dan udah nggak bakal kemana-mana nih. Jadi hasilnya gini, menurut gue lumayan rapi sih. Tapi balik lagi gimana cara ngelilitnya. Dan ini lilitannya sebenarnya jaraknya segini, atau mau lebih rapat lagi, atau mau lebih renggang lagi, yaitu tergantung kalian masing-masing sih gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin reviewnya, ntar kita pasang dulu lagi. Nah, kalau reviewnya sendiri, sebenarnya secara teori fungsi dari Egghouse wrap ini kan dia ngejaga suhu di leher knalpot ini biar tetap panas kan. Jadi teorinya tuh kalau misalnya panas, dia kan apa ya, perpindahan udara, saluran udara buang dari sini tuh dia jadi lebih cepet gitu. Terus juga nanti sisa pembakaran yang ada di combustion chamber ini atau ruang bakar ini, nanti dia bakal lebih bersih karena udaranya ya tadi, sisa pembakarannya langsung ketarik semua lebih cepet. Secara teori sih gitu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari sendiri lah ya, di YouTube banyak kok penjelasannya yang pakai video dan lebih jelas gitu. Nah, jadi sebenarnya secara performa dia dapat kayak yang tadi dibilang kan, kayak horsepower bisa naik walaupun sedikit, terus kayak ruang perpindahan udaranya lebih cepat gitu dan sebagainya, itu jadi performa naik. Tapi jujur kalau misalnya di impresi berkendara ini nggak terlalu kerasa banget sih, karena kan tadi juga kalau misalnya dibilang horsepower naiknya tuh dikit, nggak terlalu kerasa sih sebenarnya. Dan itu kerasanya kalau misalnya kalian emang motornya udah di running lama gitu kan, jadi si pipa knalpotnya makin panas ya, itu makin kerasa, cuman dikit banget. Jadi kayak kalau misalnya dirasa-rasain, iya kerasa dikit. Cuman kalau misalnya kalian lagi tadi biasa nggak ngerasain apa-apa ya, itu karena emang kerasanya tadi dikit banget gitu. Cara performa emang dikit. Tapi tujuan utama gua kenapa pasang si bungkusan knalpot ini karena gue mau tampilannya jadi lebih unik aja sih. Karena kan ini biasanya dipakai di anak-anak cafe racer, atau enggak yang motornya Kawasaki W175 atau
XSR155 mungkin ya, atau nggak mungkin anak-anak CB kan kayak gini pada banyak yang pakai gitu. Jadi kayak gue pengen looksnya lebih enak dilihat aja sih daripada pipa knalpot biasa gitu kan, abu-abu, terus nanti lama-lama kalau misalnya kita jorok atau jarang nyuci kan bisa jadi coklat-coklat atau jadi karatan gitu. Jadi mending gue bungkus ini aja sebelum nanti, sebenarnya ini nanti gue mau ganti sama lehernya, mau gue ganti sama yang stainless sih, lehernya doang, tapi masih nanti. Jadi sementara gue pakai yang gini dulu aja, dan kita lihat ini dia akan bertahan berapa lama. Karena sedikit cerita nih, kalau misalnya yang bagus ini katanya sih emang mereknya DEI gitu ya, DEI. Nah kalau misalnya yang biasa, yang misalnya yang lebih murah gitu kan, ini gue beli kalau nggak salah 50 ribuan per meter gitu ya, dan di Viction ini butuh 3 meter lebih lah, jadi amannya kalian beli 4 meter aja tergantung cara ngelilitnya. Nah kalau misalnya balik lagi yang tadi, kalau misalnya merek biasa ini dia itu serabutnya lebih banyak, maksudnya ini juga banyak tuh, udah banyak serabutnya, kecil-kecil. Dan enaknya kalian kalau pakai ini pakai sarung tangan juga gitu, karena kalau misalnya nusuk langsung ke tangan itu bikin gatel gitu, dan ini kecil-kecil serabutnya susah kelihatannya gitu, tiba-tiba gatel aja kan gitu. Dan kalau misalnya merek lain ini katanya sih serabutnya lebih banyak, terus ya nggak tahu ya, sisanya mungkin kurang di beberapa hal kali, gue nggak tahu banyak juga sih soal ini, tapi ya hasilnya gitu. Dan ini D-nya kayaknya orisinil sih, kayaknya asli. Karena kalau misalnya yang non ori itu dia warna titaniumnya tuh lebih kuning gitu kan, ini titaniumnya titanium banget ya. Kalau yang non ori itu biasanya dia ininya agak kekuningan gitu, jadi emas gitu, lebih cerah gitu. Nah jadi secara umum gitu sih, gue nggak bisa cerita banyak soal yang pemasangan exhaust wrap ini, karena secara performa gue nggak terlalu ngincer, jadi kayak gue ngincernya lebih ke tampilannya aja sih, biar jadi lebih rapi. Dan emang tampilannya jadi lebih enak dipandang sih, jadi lebih keker dikit. Dan begitulah, jadi dengan total pasang sekitar 200.000, 200 sama cat 250 sama klem sebagai rupa, ya sekitar 250 ribuan lah. Jadi menurut gue ini sangat worth it sih, dan ini sisanya juga segini masih cukup banyak buat matic kecil, kayaknya cukup deh, karena kan matic kecil lehernya kecil dan waktunya pendek kan, cuma segitu doang, kayaknya bisa dipasang di Frigo nanti, tapi kita lihat nanti aja. Dan jadi sekian reviewnya, jadi ini pemasangannya seperti ini, bentukan hasilnya seperti ini, atau bisa jadi referensi buat kalian yang misalnya punya Viction tapi mau pasang ginian juga gitu kan. Ginilah bentuknya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.